Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana daramang. Kalau orang Sunda kan harus gitu ya, malah pakai sampurasun nggak nih? Sampurasun, mangga. Sampai. Ya, alhamdulillah. Jadi jazakumullah khairan, malam hari ini kita bisa bersilaturahim, mudah-mudahan melanjutkan silatul ilmi, silatul amal kepada keluarga besar daripada Insan Charity dengan program Wake Up-nya dan Kang Lutfi Rahman yang memandu kita semuanya. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan menjadi tambahan amal saleh bagi rekan-rekan semuanya dan bagi kita semuanya. Adapun tentang amanah yang Allah amanahkan dan atau dipercayakan ke saya sekarang ini, kalau formal di partai saya masih diamanahkan di Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, dan dari Partai Keadilan Sejahtera itulah saya memberikan amanah publik dulu menjadi Ketua MPR dan sekarang kembali terpilih menjadi Wakil Ketua MPR untuk kali yang kedua. Dan untuk di keormasan ya saya Wakil Ketua Dewan Pakar di IJMI, juga Wakil Ketua Badan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, dan beberapa lembaga-lembaga yang lain. Dan saya juga diamanahkan untuk menggantikan Pak Habibie menjadi anggota Dewan Tertinggi Muslim Youth League yang berpusat di Mekah, juga anggota Dewan Penasihat untuk KAISID, satu lembaga internasional yang terkait dengan dialog antar agama dan antar budaya yang berpusat di Jenewa di Swiss, di Austria menurut saya. Barakallah Pak Hidayat, luar biasa amanahnya banyak sekali, dan sekali lagi kami sangat bergembira Pak bahwa di broadcast yang kami sampaikan ke rekan-rekan sebenarnya kami menamai tema untuk Wake Up Spesial HUT RI kita ini adalah melihat Indonesia dari mata legenda hidup bangsa, Pak. Walaupun ya, mungkin di playernya kami bukan legenda, Pak. Mohon dicoret saja, jangan itu terlalu berlebihan dari kata legenda itu. Ya, ya Pak. Ya, walaupun di player mungkin kami istilahkan sebagai tokoh bangsa, Pak ya. Karena terus terang saja, Pak, bahwa di antara yang kami kagumi adalah di yang terbaru ini kalau tidak salah Pak Hidayat menyampaikan sebuah peristiwa-peristiwa bersejarah yang berharga, bisa jadi juga bagi kami sendiri baru diketahui sekarang, tentang siapa pencipta lagu Hari Kemerdekaan, himne syukur yang kita kenal hanya Hak Mutahar saja gitu ya. Dan dokter menyampaikan bahwa ternyata penciptanya adalah seorang Habib Tahar. Kalau boleh Pak Hidayat untuk sebagai pendahuluan saja, barangkali simbol-simbol penting negara apa sajakah atau peristiwa sejarah apa sajakah yang penting dalam kemerdekaan RI dan juga simbol-simbol bangsa kita yang ternyata ini adalah merupakan peran besar dari umat Islam dan para ulama. Apa saja Pak Hidayat barangkali? Baik, terima kasih. Jadi kalau itu mungkin kita harus memulai dengan tadi yang disampaikan semangat syukurnya. Syukuran itu oleh para founding fathers, para pendiri bangsa, bahwa bangsa ini dipatrikan dan disepakati menjadi sesuatu yang dinyatakan abadi, karena kemudian oleh MPR pada periode 1999-2004 dinyatakan tidak boleh dirubah. Itulah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dulu disebut sebagai Gentleman Agreement, disebut juga sebagai Piagam Jakarta. Di alinea ketiganya luar biasa. Ada ungkapan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ungkapan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Ini ada satu ungkapan yang tidak mungkin muncul dari kelompok yang ateis, yang liberalis, yang komunis, yang sekuleris, yang anti agama, tidak mungkin. Ungkapan ini hanya muncul dari pihak yang sangat concern dengan syumuliyatu al-Islam, dengan keberagaman yang komprehensif. Keberagaman itu juga kemudian terkait dengan masalah pribadi, terkait dengan masalah keluarga, terkait dengan masalah pendidikan,
terkait dengan masalah pesantren, tapi juga terkait dengan masalah negara. Itulah karenanya 4 tokoh dari umat Islam yang menjadi anggota daripada Panitia 9, saya yakin itulah usulan mereka. Mereka lah yang kemudian mewakili NU, mewakili Muhammadiyah, mewakili Partai Islam, Syarikat Islam maupun juga Partai Islam Menyadar. Mereka bersama-sama bisa menghadirkan kesepakatan yang sangat luar biasa ini. Sehingga kemudian ungkapan ini betul-betul menjadi bingkai yang harus selalu kita ingat dan harus kita ingatkan bahwa Indonesia ini tidak pernah difahami oleh para founding fathers bahwa merdekanya karena kekufuran, merdekanya karena keingkaran terhadap Allah, terhadap agama, anti agama, sekularisme. Tidak. Kemerdekaan Indonesia ini adalah diyakini oleh para founding fathers sebagai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu harus jadi pegangan. Itulah karenanya tidak aneh bila kemudian ketika merumuskan tentang Pancasila pun akan kita lihat di sana begitu banyak ungkapan-ungkapan kata-kata kunci yang adanya adalah di dalam Al-Islam, adanya adalah di dalam Al-Quran. Misalnya kata-kata adil dan keadilan. Itu muncul 2 kali, di sila kedua dan sila kelima dari Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kata-kata rakyat, itu adalah ungkapan yang ada dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah. Ra'iyyah, itulah menjadi bahasa Indonesia menjadi rakyat. Itu ada di dalam sila yang keempat dan sila yang kelima. Kata-kata keadilan dan rakyat adalah 2 kata kunci yang merupakan bagian daripada kata kunci yang terpenting dalam ajaran agama Al-Islam. Kemudian kata-kata beradab, kata adab lagi-lagi adalah hazanah yang sangat lekat di kalangan pesantren, di kalangan para ulama, karena itu adalah bagian daripada hadis Rasulullah, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kemudian di sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmah adalah jelas ungkapan Al-Quran dan ungkapan As-Sunnah. Bahkan Rasulullah mengatakan, dalam Al-Quran dikatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Atau dalam hadis dikatakan, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajada wa huwa haqqu biha. Kemudian hikmat permusyawaratan, musyawarah adalah bagian daripada yang khas dalam politik Islam. Ya, syawirhum fil amri wa amrum syura bainahum. Permusyawaratan, perwakilan, lagi-lagi wakil, lagi-lagi ada dari bahasa Arab atau bahasa yang kemudian muncul dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya mengatakan bahwa beragam kata kunci itu tidak mungkin dimunculkannya oleh pihak yang tidak mengerti agama, yang anti agama Islam, yang kemudian apalagi menjadi komunis, menjadi ateis, menjadi liberalis, tidak mungkin. Itu pasti adalah bagian dari kompromi memang, kompromi dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain, tetapi pengusulannya adalah pastilah dari mereka-mereka yang sangat lekat perilakunya, pemikirannya dengan nilai-nilai agama. Dan mereka itu bisa jadi ada dalam ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Persatuan Umat Islam, ya, atau dalam partai-partai Islam ada Masyumi, ada Syarikat Islam, ada Partai Penyadar, maupun bahkan yang berada di partai-partai nasionalis seperti Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, maupun juga Ahmad Subarjo, sekalipun mereka di partai nasionalis, tapi mereka pun juga sangat mempertimbangkan kepada nilai-nilai keislaman. Karenanya kita harus ingatkan juga bahwa kemerdekaan Indonesia itu luar biasa pemilihan timingnya, gitu ya. Pertama, harinya, dia adalah hari Jumat. Ya. Tanggalnya, tanggal 17 memang, 17 Agustus tahun 45. Ini kalau kami di Istana Negara, kalau seperti besok akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, seringkali ada obrolan tuh antara kami pimpinan lembaga-lembaga negara, saya jadi ketua MPR, saya sampaikan bahwa alhamdulillah ini kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus di tanggal 17. Coba kalau Indonesia merdekanya di bulan Desember, tanggalnya 31. Alangkah ribetnya kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Tanggal 31 Desember biasanya hujan. Nah kalau hujan, bagaimana kita akan menyelenggarakan upacara bendera? Kalau 31 Desember misalnya, tanggalnya 31, itu kan kalau tanggal 17 Agustus, maka akan ada detik-detik proklamasi kemerdekaan itu diperingati dengan memperdengarkan dentuman meriam 17 kali. 17 kali kita mendengarkan dentuman saja sudah berdebar-debar jantung kita. Apalagi kalau 31.
Bagaimana itu nanti? Atau kalau tanggal 1 misalnya, baru selesai, nggak kerasik juga gitu. Jadi ini luar biasa pemilihan tanggalnya, waktunya. Termasuk itu ada hari Jumat. Kita tahu hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Sehingga nanti setelah diproklamasikan itu, nanti Bung Karno dan para tokoh-tokoh proklamator itu kemudian sholat Jumat, dan kemudian di masjidnya Habib Ali Kuitang, dan kemudian di masjid itulah Bung Karno menyampaikan kepada Habib Ali bahwa Indonesia baru tadi diproklamasikan kemerdekaannya, dan Habib Ali menyampaikan kepada seluruh umat Islam untuk menyambut kemerdekaan ini dan untuk mendukung kemerdekaan. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi harinya hari Jumat Sayyidul Ayyam, di bulan Ramadan Sayyidu Asyuhur, luar biasa. Dan itu tahunnya 1364 Hijriah. Tanggal 9 Ramadan itu adalah masuk ke dalam, kalau kita masih ingat pada tausiah-tausiah bulan Ramadan, biasanya para ulama kita menyampaikan ungkapan awwalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. 10 hari pertama di bulan Ramadan itu adalah rahmat. Tengahnya adalah maghfirah, dan di 10 hari terakhirnya adalah itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. 10 pertama adalah rahmat. Itulah yang kemudian dinyatakan, disepakati para panitia 9 menjadi ungkapan yang tadi saya sebutkan di depan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi nilai-nilai ini begitu real, konkret, tapi seringkali dilupakan ya, atau tidak kemudian secara khusus di highlight begitu ya. Karenanya saya juga sering menyampaikan, jas merah penting, jangan sekali-kali melupakan sejarah ya. Tetapi seringkali sekalipun ungkapannya adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi yang terjadi adalah dilupakanlah sejarahnya peran serta umat Islam, peran serta para umara, peran serta para ulama, termasuk Habib Hussein Al-Mutahhar, pencipta Mars Hari Merdeka maupun juga himne syukur, itu kan dilupakan itu, karena kemudian dibikin abu-abu menjadi hanya ada Hans Mutahhar, padahal itu adalah Habib Hussein Mutahhar. Jadi jas merah yes, jas hijau juga ya. Supaya dengan cara itu umat Islam menjadi semakin mencintai Indonesianya, tidak terkena apa yang saya sebut sebagai Indonesia fobia, anti kepada negerinya sendiri, dikira Indonesia ini tidak ada hubungannya dengan umat Islam, tidak ada peran serta daripada para ulama, daripada para mujahid, daripada para pimpinan partai Islam, ormas Islam, maupun juga para habaib dan lain sebagainya. Tapi juga dengan pendekatan semacam ini agar kemudian kita tidak terkena yang disebut dengan Islamofobia, anti kepada Islam dan umat Islam, dan kemudian umat Islam dituduh sebagai radikal, teroris, ekstremis, dan intoleran dan segala macamnya. Padahal umat Islam dalam peristiwa kemerdekaan ini justru menampakkan mereka lah yang paling toleran, mereka lah yang paling terbuka, mereka lah yang jasanya luar biasa, dan itu tidak boleh dipungkiri. Jadi sekali lagi dengan pengenalan semacam ini, kita berharap umat Islam sendiri tidak terkena dengan sindroma Indonesia fobia, anti kepada negerinya, tapi juga umat Islam jangan menjadi korban daripada Islamofobia karena dikira umat Islam tidak punya peran dan jasa bagi kemerdekaan Indonesia. Merinding saya Pak Hidayat mendengarkan kisah kemerdekaan dari Bapak barusan. Kemudian satu lagi nih Pak, ini sebagai pemanasan saja Pak, satu lagi. Di sebuah wawancara stasiun televisi bersama tokoh-tokoh yang hadir waktu itu, saya menyaksikan diantaranya adalah statement dari Pak Hidayat yang menarik, bahwa bangsa kita ini sudah melalui berbagai peristiwa yang genting ya Pak ya, tentang contohnya tentang kelahiran Piagam Jakarta, kemudian tentang adanya Republik Indonesia Syarikat, kembali lagi ke NKRI dan sebagainya. Sampai kemudian saya menyaksikan sebuah video ketika Bapak memberikan sambutan di Gontor. Bapak menyitir sebuah peristiwa yang terus terang saya penasaran dan ingin mendapatkan kisah eksklusif dari Bapak saat ini, bahwa ketika Bapak menjabat jadi Ketua MPR RI yang termuda saat itu ya Pak ya, usia 40 tahun, di tahun 2004 sampai 2009, Bapak menyampaikan waktu di Gontor itu ada satu peristiwa yang menguji Bapak sebagai Ketua MPR, bahwa itu hanya 1 menit di mana kondisi bangsa kita juga terancam gagal untuk memilih presiden, kalau tidak salah seperti itu kisahnya ya Pak ya. Ini dalam rangka jas merah, Pak Hidayat, gagal melantik. Peristiwa apa itu Pak?
Gagal melantik seperti apa Pak kalau boleh Pak peristiwanya Pak? Ya, jadi ketika saya terpilih menjadi ketua MPR, umur saya waktu itu 44 tahun ya, bukan 40. 40 itu saya menjadi ketua partai, menjadi presiden partai, umur saya 40 tahun, dan kemudian terpilih menjadi ketua MPR, umur saya 44 tahun. Memang itu pun adalah umur termuda untuk pimpinan MPR. Jadi waktu itu ada sebuah kondisi yang sama sekali baru dan sama sekali berubah. Ya. Jadi sebelum periode saya, presiden itu dipilih oleh MPR. Jadi MPR masih lembaga tertinggi negara, sehingga presiden adalah mandataris MPR. MPR lah yang memilih presiden. Begitulah ketentuan Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar 45, karena memang belum mengalami perubahan. Jadi karenanya waktu itu Gus Dur dipilih oleh MPR, gitu ya. Kemudian ketika Gus Dur lengser, Megawati ditetapkan oleh MPR, karena otomatis demikian. Tapi wakil presidennya, Pak Hamzahas, tidak dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh MPR. Itu sebelum 2004. Nah, pada waktu 2004, itu ada kondisi yang sama sekali berubah. Undang-Undang Dasar hasil perubahan sudah diterapkan, ya, dan itu pertama kali dimulai pada waktu kami menjadi pimpinan MPR. Pada waktu itulah pertama kali presiden tidak dipilih oleh MPR, tapi dipilih langsung oleh rakyat. Dan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, dan presiden bukan mandataris MPR. Ini mengakibatkan kepada adanya perubahan terkait dengan seremonial pelantikan presiden. Presiden sudah terpilih, Pak SBY JK pada waktu itu. Tetapi untuk kemudian dilantik, aturannya berubah. Kalau dulu aturannya merujuk kepada tata tertib di MPR, tapi sekarang karena perubahan itu menjadi pelantikan itu merujuk kepada aturan yang dibuat oleh KPU. Dalam aturan yang dibuat oleh KPU tidak ada mata acara pidato presiden terpilih. Kalau dulu ada, tapi sekarang dulu ada karena memang presiden adalah mandataris MPR. Tapi sekarang tidak ada. Tetapi kondisinya kan belum sepenuhnya tersosialisasikan dan atau dipahami dengan baik oleh semua pihak, sehingga masih ada keinginan untuk kemudian presiden terpilih menyampaikan pidatonya. Nah, saya membaca ada kekhawatiran bahwa pada waktu itu kondisi politiknya adalah cukup genting ya, karena dia yang tidak rela dengan kekalahan kandidat yang dipimpinnya, yang diharapkannya, kemudian melakukan yang disebut sebagai cap jempol darah, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang ya, bisa jadi mengkhawatirkan. Saya baca ada kondisi yang mengkhawatirkan itu, dan karenanya saya sampaikan kepada Pak SBY bahwa memang menyampaikan pidato kenegaraan itu adalah hal yang dimengerti, bisa diterima, tetapi itu kan sunnah saja. Sementara sukses pelantikan presiden itu sifatnya adalah wajib. Karena apa? Karena saya tidak ingin ketika, jadi pada hari itu kan masa jabatan Bu Megawati selesai, masa jabatan presiden yang baru akan dimulai. Nah, dalam masa transisi itu kan posisinya ada di tangan ketua MPR yang memegang palu. Jadi, saya katakan saya tidak ingin ketika posisinya, ketentuannya di tangan saya memegang palu, kemudian Indonesia hancur berantakan akibat dari presiden yang lama sudah selesai masa jabatannya, presiden yang baru tidak stick karena munculnya chaos ataupun interupsi ataupun segalanya yang kemudian bisa terjadi. Karenanya saya sampaikan merujuk kepada pelajaran di pesantren, saya sampaikan bahwa yang namanya sunnah itu tidak bisa mengalahkan yang wajib. Yang wajib harus didahulukan di atas yang sunnah. Sukses pelantikan presiden adalah wajib untuk memastikan kelangsungan kepemimpinan negara, tetapi pidato adalah sunnah, tidak wajib. Jadi karenanya yang sunnah itu tidak boleh mengalahkan yang wajib. Bapak Presiden, saya sampaikan, nanti karena Bapak dipilih langsung oleh rakyat, nanti pidatonya di Istana Negara saja, langsung di depan rakyat, live melalui televisi, dan itu akan bisa Bapak sampaikan secara terbuka, berapapun selamanya, tidak akan ada yang melakukan interupsi. Tapi kalau di MPR, segalanya bisa terjadi. Alhamdulillah, Pak SBY sebagai presiden terpilih memahami hal itu dan beliau menyetujui, dan kemudian terlaksanalah sidang pelantikan presiden itu dengan lancar tanpa ada kekhawatiran yang tadinya sempat mengkhawatirkan, dan saya sempat khawatir juga. Alhamdulillah dengan doa dari seluruh pihak semuanya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.
Luar biasa Pak Hidayat. Ya, terus terang saja saya penasaran sekali karena sebelumnya memang Bapak juga banyak menggambarkan ya beberapa kondisi genting negara kita tentang Piagam Jakarta dan sebagainya. Jadi saya juga penasaran kegentingan seperti apa yang Bapak rasakan ketika menjabat jadi Ketua MPR RI itu. Dan terima kasih Pak atas kisahnya nih, luar biasa. Kita baru akan menginjak kepada tema pokok nih Pak. Dan memang kami kepada rekan-rekan seluruh peserta Wake Up ini menyarankan agar bisa menyaksikan Wake Up ini beserta keluarganya, pasangannya, bahkan anak-anaknya barangkali, agar kita bisa sedikit demi sedikit memahami sejarah dengan dengan sebenar-benarnya. Kita menginjak kepada perbincangan pokok, Pak. Bangsa kita telah merdeka 75 tahun. Kami ingin mengetahui pandangan eksklusif dari Bapak, di mana posisi bangsa kita di usia kemerdekaan yang 75 tahun ini, Pak? Apakah bangsa kita masih bangsa yang kaya raya seperti yang kita kenal di waktu belajar di sekolah-sekolah? Atau seperti apa, Pak, kondisinya saat ini, Pak? Ya, baik. Ketika kita menyongsong kemerdekaan Indonesia, kita mendapatkan berita tentang kondisi Palestina. Palestina yang semakin berat gitu ya, karena Israel yang semakin membabi buta dan semakin tidak mengindahkan hukum internasional, dan kemudian Israel yang kemudian tidak mengindahkan apa yang menjadi konvensi-konvensi internasional, termasuk resolusi-resolusi di PBB. Kita lihat bagaimana Israel yang kemarin bahkan kemudian akan menganeksasi tanah-tanah di tepi barat Sungai Jordan, maupun juga bahkan akan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara mereka, dan itu didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Kita lihat bagaimana kemudian kondisi ini semakin berat dengan perkembangan-perkembangan terakhirnya, belum lagi ketaman ada COVID-19, dan Israel pun juga menghancurkan pusat penelitian vaksin yang dilakukan oleh Palestina, sehingga COVID-19 pun juga penyebarannya tentu juga cukup mengkhawatirkan di sana. Saya ingin mengatakan bahwa Palestina yang sudah diperjuangkan dan memperjuangkan diri sejak tahun 45, tahun 48 dijajah oleh Israel, dan sampai hari ini ketika kemudian dia mempunyai kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya, sampai hari ini ternyata belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari seluruh anggota Dewan Keamanan PBB maupun juga seluruh anggota Sidang Umum PBB. Sehingga akibatnya Palestina sampai hari ini masihlah negara yang terjajah dan dijajah oleh Israel, yang belum menjadi anggota tetap di Sidang Umum PBB, sehingga belum mempunyai hak sebagai negara yang sepenuhnya merdeka, sebagaimana negara-negara merdeka yang lainnya. Saya mengatakan betapa dari sisi ini, betapa kemerdekaan Indonesia adalah karunia Allah yang luar biasa. Indonesia merdeka dalam posisi yang sesungguhnya tidak mudah. Indonesia satu kumpulan dari, bukan hanya dari pulau, tapi juga dari kerajaan-kerajaan. Waktu itu Indonesia isinya adalah kerajaan-kerajaan Islam mayoritasnya yang dijajah oleh Belanda. Kerajaan-kerajaan itu kemudian mereka bisa bergabung dengan Indonesia dan bersama-sama kemudian mensukseskan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka juga berisilah di sana ada ormas-ormas yang sangat besar, ada NU, ada Muhammadiyah. Yang ketika kemudian Indonesia merdeka, baik NU maupun Muhammadiyah kemudian pun juga mengumandangkan, NU menyebutnya sebagai resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 45, Muhammadiyah menyebutnya sebagai amanat jihad pada tanggal 28 Mei tahun 46. Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian dari dalam negeri kerajaan-kerajaan bergabung, kemudian pun ormas-ormas juga sangat mendukung, dan ketika kemudian terjadi Belanda merubahnya menjadi RIS, di tentara Indonesia mudah untuk kemudian melalui Muhammad Natsir, tokoh dari Partai Masyumi, mudah untuk kemudian kembali menjadi NKRI. Dan itu semuanya mendapatkan dukungan di tingkat internasional. Ketika Belanda ingin ingin menganeksasi Indonesia dengan menahan Bung Karno dan Bung Hatta,
kemudian Mr. Syafrin Prawira Negara dari Bukit Tinggi pada tanggal 19 Desember tahun 48 mendeklarasikan PDRI, Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, dunia mempercayai Indonesia. Ketika kemudian Indonesia akan kembali menjadi NKRI, lagi-lagi dunia menerima Indonesia. Jadi Indonesia ini begitu luar biasa karunia Allah yang bahkan dunia pun menerima Indonesia sebagai negara merdeka. Saya mengatakan betapa sulitnya mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka. Bisa kita lihat dengan kasus yang terjadi dengan Palestina, kasus yang terjadi dengan Libya, kasus yang terjadi dengan banyak negara yang sampai hari ini juga belum selesai dari konflik-konflik internalnya. Itu satu hal yang menurut saya penting untuk kita highlight juga. Dan karenanya saya tetap apresiasi ya dengan sikap Indonesia terhadap Palestina. Karena Palestina dengan segala kondisinya adalah termasuk negara atau komunitas yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka. Dan itu dibalas oleh Bung Karno dengan mengundang Sayyid Al-Amin Al-Husaini, imam besar daripada Masjid Al-Aqsa, untuk hadir ke Bandung, ya, ke tempat antum ini, mengikuti konferensi Asia Afrika. Waktu itu Israel minta diundang, tapi Bung Karno menyatakan tidak. Selama Israel menjajah Palestina, maka selama itu juga Israel ada penjajah, dan itu adalah suatu kondisi yang harus diingkari oleh Indonesia, sebagaimana yang ternyata dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea yang pertama, bahwa penjajahan itu adalah harus dinyahkan dari muka bumi. Kita juga lihat bagaimana kemudian pemerintah Indonesia diakui oleh dunia, baik itu dunia Barat maupun juga dunia Arab gitu ya, sebagai negara yang perjuangannya untuk Palestina itu paling terus-menerus dilakukan dengan segala keterbatasan yang dimiliki Indonesia, tetapi dunia mengakui bahwa seringkali Indonesia malah lebih bersemangat membela Palestina ketimbang negara-negara yang lain. Waktu saya menjadi ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen di DPR RI, dan waktu itu saya menghadiri parliamentary hearing di kantor PBB di New York, saya dengan perwakilan tetap KBRI atau PTRI di New York, kita ke kantor besar PBB di sana, dan saya bertemu dengan komunitas-komunitas negara-negara Arab dan komunitas-komunitas negara-negara yang lain yang mereka menyampaikan apresiasi kepada Indonesia karena Indonesia selalu berada di depan untuk membela kepentingan Palestina. Saya waktu menjadi ketua BKSAP itu, kami sering hadir dalam sidang-sidang parlemen dunia, dan selalu saja kalau Indonesia mengusulkan tentang agenda membela Palestina, maka selalu saja usulan Indonesia didukung oleh seluruh pihak. Ya paling yang nggak mendukung adalah Israel gitu. Tapi di luar Israel dan sekutunya, mayoritas bangsa-bangsa dunia mendukung usulan Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan bahwa posisi Indonesia dalam hal yang terkait dengan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina adalah posisi yang sangat diapresiasi, sangat diharapkan. Dan untuk itulah karenanya saya sangat mendukung agar pemerintahan perannya, karena dunia Arab berharap, dunia Islam berharap, dunia Barat menerima gitu ya. Tentu, dan sekarang posisi Indonesia diterima menjadi anggota Dewan HAM Internasional, Indonesia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan PBB sekalipun tidak tetap gitu ya, karena yang tetap ada 4 atau 5 negara terbesar di dunia pemilih veto. Indonesia menjadi anggota yang tidak tetap, tapi itu adalah satu posisi yang sangat terhormat sesungguhnya. Ya, karenanya sangat penting bagi Indonesia untuk memaksimalkan kondisi-kondisi ini untuk memungkinkannya untuk membela kepentingan Palestina. Ini kalau hubungannya dengan masalah Palestina. Kalau hubungannya dengan masalah demokrasi, lagi-lagi Indonesia adalah negara yang diharapkan bisa menjadi contoh tentang berdemokrasi yang baik. Ya, negara-negara Barat sangat mengapresiasi Indonesia, dan mereka berharap agar demokrasi di Indonesia itu bisa ditularkan ke negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang dianggap belum demokrasi. Tentu saja kita mengetahui ya ini sebuah penilaian yang merupakan harapan, tetapi kita tahu bahwa dalam praktek berdemokrasi di Indonesia juga banyak sekali catatan-catatan yang kita juga sangat prihatin, karena demokrasi belakangan malah mengarah kepada demokrasi gitu ya, dan bahkan mungkin akan menghadirkan beragam hal yang harusnya rakyat dan umat mengkoreksi dengan melakukan kedaulatan mereka untuk kemudian mengembalikan demokrasi ke jalan yang sebenarnya. Itu dari dua nilai yang menurut saya penting untuk diangkat sebagai nilai lebih yang dimiliki oleh Indonesia di mata dunia. Adapun terkait dengan masalah ekonomi, ya kalau dari sisi ekonomi terus terang ini bagian daripada yang kita harus amat sangat prihatin. Karena apa? Karena Indonesia Merdeka itu jelas sekali disebutkan di dalam
alinea terakhir dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang merupakan sila kelima dari Pancasila, sesungguhnya tidak hanya sekedar bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyinya adalah, lengkapnya adalah, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi negara itu diwajibkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar untuk menghadirkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi inilah yang sampai hari ini bagian dari yang belum terlaksana dengan benar dan dengan baik. Sumber daya alam Indonesia semakin terkuras untuk kepentingan para pemodal, baik asing maupun asing, begitu ya. Sementara kemudian pun juga kepemilikan terhadap tanah dan atau akses terhadap keuangan itu belum menjadi sesuatu yang kemudian bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Ini kita semuanya menjadi sangat miris karena kemarin terjadi lagi 3 anak buah kapal Indonesia yang kemudian diserudupkan dalam posisi yang sudah meninggal di salah satu kapal China, begitu ya, dan begitu banyak masalah yang kemudian sekarang ini masih menghantui terkait dengan kesejahteraan rakyat Indonesia dan kewajiban negara untuk melindungi mereka, sementara tenaga kerja asing dari China begitu dilindungi, begitu diproteksi dan diberikan hak, dan bahkan laporan dari beberapa media tahun 2019 saja tenaga kerja China itu bisa mentransfer uang ke negeri mereka tidak kurang dari 3 triliun rupiah. Dan tahun 2020 ini menurut laporan dari beberapa media, di kuartal pertama itu yang sudah mereka transfer ke negeri asalnya dari kerja mereka di Indonesia ini sudah sekitar 750 miliar rupiah. Besar sekali. Sementara bangsa Indonesia banyak yang terkena PHK, kemudian pun menjadi, apalagi kena COVID-19, kemudian menjadi terjadi gerak ekonomi yang sangat melemah, kemampuan beli yang juga sangat melemah. Ini tentu dari sisi ini tentu kita sangat prihatin. Belum lagi sumber daya alam kita yang banyak dikuras untuk kepentingan-kepentingan yang ternyata lebih banyak mensejahterakan buruh asing ketimbang bangsa Indonesia sendiri. Itu kalau dari sisi ekonomi. Kalau kita lihat dari sisi pendidikan, ya pendidikan kita juga kalau ukurannya adalah kualitas perguruan tinggi Indonesia, maka perguruan tinggi Indonesia belum ada yang berada dalam peringkat 500 pada tingkat dunia. Itu tentu satu yang sangat memprihatinkan, karena beberapa universitas di Malaysia, di Singapura, di Thailand, mereka sudah berada di peringkat-peringkat yang sangat terhormat. Ada yang di bawah 100, ada di bawah 200, mereka berada di kondisi yang sangat terhormat. Bahwa kemudian Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN, ya, adalah jumlah penduduknya terbesar di ASEAN adalah ya, tapi sayang sekali potensi besar ini belum bisa dimanage dengan baik oleh negara menjadi sesuatu yang menghadirkan kebesaran Indonesia yang terhormat dan dihormati di mata dunia secara apa yang dulu dicita-citakan oleh para bapak bangsa dan para pahlawan bangsa.